kembali lagi dengan saya, Gariza Dinata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global itu dari materi apa? Pemanasan global dari materi IPA, yaitu dari singkatan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global serta penyebabnya. Bumi kita memiliki atmosfer yang tersusun atas berbagai jenis gas. Setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beberapa jenis gas berfungsi untuk mempertahankan suhu bumi agar tetap stabil atau agar tetap hangat, sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Gas yang menjadi kestabilan suhu disebut apa? Disebut dengan gas rumah kaca. Ada yang tahu gas rumah kaca itu apa? Gas rumah kaca merupakan jenis gas yang terdapat di atmosfer. Gas rumah kaca dihasilkan secara alamiah atau dari hasil kegiatan manusia. Nah, gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang hasil manusia. Jadi itu hasil buang manusia. Jadi contoh aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca adalah contohnya seperti transportasi, industri, membuang sampah, dan lain-lain. Oke, ini ada efek rumah kaca. Ada yang tahu efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi dingin, sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Ada yang tahu radiasi panas itu apa? Radiasi panas berasal dari matahari ke bumi. Diumpamakan seperti menembus rumah kaca, radiasi panas tersebut tidak diserap oleh bumi. Sebagian radiasi dipantulkan oleh benda-benda dari luar angkasa. Nah, di sini merupakan radiasi inframerah. Hanya saja sinar inframerah ditahan oleh awan, gas CO2, dan gas lainnya sehingga dipantulkan ke permukaan bumi. Sekarang, faktor-faktor penyebab pemanasan global. Ada yang tahu? NASA melaporkan bahwa suhu permukaan bumi meningkat sekitar 0,83 Celcius pada tahun 2018. Peningkatan suhu bumi tersebut menjadi lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab pemanas secara global tersebut berupa aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Aktivitas manusia yang memengaruhi pemanasan global seperti penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan alat-alat yang mengandung CFC, ada pembuangan sampah, penebangan hutan, dan kegiatan di bidang pertanian maupun peternakan. Nah, di sini ada dampak pemanasan global. Ada yang tahu? Pemanasan global secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan kehidupan untuk makhluk hidup. Nah, yang A, perubahan iklim. Pemanasan global meningkatkan suhu secara global, menjadikan bumi menjadi hangat. Bahwa selama 100 tahun, 1906 sampai 2005, suhu permukaan bumi rata-rata sudah menaik menjadi 0,74 Celcius. Dengan pemanasan yang lebih besar dari daratan dibanding lautan, para ahli memperkirakan di abad 21, suhu akan meningkat menjadi 3 Celcius. Kenaikan suhu memengaruhi perubahan iklim. Nah, perubahan iklim, ada yang tahu apa? Perubahan iklim adalah perubahannya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi
curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Dampak pemanasan global. Yang B, mencairnya es di kutub. Peningkatan suhu global selama berabad-abad telah mencairkan sejumlah besar es yang melapisi besarnya Antartika. Banyak wilayah pantai yang mengalami bencana banjir, erosi, hilangnya daratan, dan masuknya air laut ke air tawar. Dan yang C, meningkatnya kasus gelombang panas. Ada yang tahu? Pada Juni 2019, gelombang panas menerjang wilayah India. Suhu udara mencapai 48 derajat Celcius dan di wilayah Curug meningkat menjadi 51 derajat Celcius, mengakibatkan pembatas jam kerja, bahkan memakan korban jiwa kurang lebih 36 orang. Nah, yang D, gangguan kehidupan di laut. Adanya pemanasan global mengakibatkan suhu permukaan air laut menjadi lebih hangat sehingga meningkatkan tekanan bagi ekosistem laut. Misalnya, terumbu karang menjadi warna putih. Suhu air yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan yang disebut pemutihan karang. Peningkatan suhu air juga mempermudah penyakit-penyakit yang sangat memengaruhi kehidupan di dalam laut. Nah, di sini ada yang E. E itu gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan sulit menghindar dari efek pemanasan global karena sebagian besar lahan telah digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Yang kedua, pencegahan pemanasan global. Yang A, ada penghematan energi. Manusia banyak menggunakan energi berupa bahan bakar fosil untuk keperluan hidupnya. Adapun upaya terciptanya penghematan energi sebagai berikut. Yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik dengan bijaksana. Yang B, penggunaan energi terbarukan. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbaru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia disebabkan dari kondisi alam seperti pemanfaatan energi air, energi matahari, energi angin, dan lain-lain. Nah, di sini ada yang C. Yang C, pengelolaan sampah secara tepat. Hampir semua aktivitas manusia menghasilkan sampah. Jika tidak ditangani dengan benar, penumpukan sampah dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan. Contohnya, pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana yang dapat memicu pemanasan global. Pengolahan sampah organik dapat mengurangi gas metana sehingga menurunkan potensi pemanasan global. Dan yang D, pencegahan kerusakan hutan. Kerusakan hutan merupakan penyebab terjadinya bencana alam dan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan dan reboisasi hutan. Sistem hukum yang ketat terhadap penebangan liar dan menambatasi jumlah pohon yang akan ditebang. Sekian dari saya penjelasan hari ini tentang pemanasan global. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan saya, dimaafkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.